warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merangkai suatu alat percobaan fisika sederhana dengan materi getaran, yaitu kita akan membuat bandul sederhana. Let's try. Bahan yang akan kita gunakan yaitu ada triplek, bambu dengan ukuran 65 cm, 45 cm. Bandul yang akan digunakan yaitu dengan bola pingpong, dan alatnya ada palu, gunting, cutter, dan benang. Selanjutnya kita akan membuat penyangga. Yang pertama, kita akan membuat tangga yang paling bawah untuk bambunya dapat berdiri, yaitu dengan paku. Kita paku di bagian bawah. Kedua penyangga dibuat dan hasilnya seperti ini. Setelah bambunya berdiri di bawah triplek, maka selanjutnya yaitu kita akan mengelem di bagian atasnya sebagai gantungan dari bandulnya. Kita lem. Selanjutnya maka nanti akan berdiri seperti ini. Kita ikat bola pingpong yang sebagai bandul menggunakan benang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai getaran dengan bandul sederhana. Getaran itu sendiri adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui kedudukan yang seimbang. Nah, benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Gerak bolak-balik ini terjadi pada lintasan yang lurus. Jadi, konsep bandul bergetar apabila bandul pada kedudukan setimbang ditarik dan dilepas pada lintasan lurus, maka akan bergerak bolak-balik. Dan ketika bergerak, maka akan dilakukan perhitungan getaran dengan menggunakan stopwatch. Nah, di sini saya memiliki bandul sederhana, yaitu dengan menggunakan bola. Pada bandul ketika ditarik dan dilepas pada lintasan lurus, maka akan bergerak bolak-balik, dan ketika bergerak bolak-balik kita akan menghidupkan stopwatch. Setelah kita melakukan percobaan dari ayunan bandul sederhana dengan menghidupkan stopwatch dari HP ke HP, maka jadi kuat lemah pergerakan gerak periodik ini dipengaruhi oleh energi yang diberikan. Nah, kuat getaran ini mengakibatkan besarnya amplitudo getaran. Untuk mengukur getaran ini dengan cara yaitu frekuensi. Apabila kita ingin menghitung frekuensi, yaitu jumlah getaran dibagi dengan waktu, dan periode waktu yang dibagi dengan jumlah getaran. Frekuensi itu sendiri yaitu banyaknya getaran dalam 1 detik, dan satuannya juga hertz. Nah, sedangkan periode yaitu waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami 1 kali getaran, yaitu dengan satuannya sekon. Di sini saya memiliki alat resonansi getaran yang terbuat dari bambu, dan terdapat 4 bandul yang digantungkan dengan benang. Yaitu selanjutnya sebelum kita melakukan percobaan mengenai resonansi getaran ini, maka sebelumnya kita harus mengetahui resonansi getaran itu merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, bergetarnya itu akibat getaran benda lain yang frekuensinya sama dan panjang tali yang sama. Cara terjadinya resonansi ini juga yaitu dengan frekuensi kedua sumber harus sama kelikatannya. Di sini saya memiliki 4 bandul, yaitu ada bandul A, B, C, dan D. Nah, jika bandul A ini kita getarkan, nah jika kita lihat terdapat bandul yang beresonansi, yaitu ada bandul C yang ikut berayun dari ke belakang ke depan. Nah, berarti dari percobaan ini dikarenakan bandul A dan bandul C ini memiliki frekuensi yang sama dan panjang tali yang sama. Jadi bandul C ini beresonansi pada amplitudo yang besar karena frekuensinya sama tadi dengan bandul A. Jadi bandul A ini akan beresonansi dengan bandul C. Jika kita lihat, yaitu ada bandul A dan C memiliki panjang tali yang sama dan massa yang lebih kecil. Ketika bandul C kita getarkan, maka pada bandul A ikut berayun. Bisa dilihat bandul A dan C beresonansi. Jika kita lihat pada bandul B dan D mengalami panjang tali yang sama dan massa bandul yang lebih besar. Jika kita getarkan bandul B, maka
yang bandul C berayun. Bisa dilihat kedua bandul ini beresonansi. Bandul B dan D beresonansi. Selanjutnya kita lihat bandul D dan bandul A memiliki panjang tali yang sama namun massa bandul berbeda. Bandul D lebih besar daripada bandul A. Jika kita getarkan juga, maka yang bandul A sedikit berayun. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi, apabila bandul A yang kita getarkan, kita lihat apakah bandul D juga berayun. Kelihatan hanya sedikit berayun. Oke. Besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Jadi apakah panjang tali dan jenis bandul dapat berpengaruh pada resonansi getaran? Maka tadi kita sudah lihat percobaan dari resonansi getaran, maka keempat bandul itu beresonansi dengan frekuensi dan panjang tali yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.